Mudah-mudahan lancar. Amankah? Aman kah Mas Yofi? Mohon maaf. Aman Oke, sih. Mas, karena tadi sempat keputus-putus. Jadi gimana Mas Hmm. Yofi melihat kerinduan masyarakat akan musik, tapi sementara juga ya nggak bisa ada konser dan sebagainya. Seperti apa Mas Yofi? Ya jelas sih kalau dari fans, dari penggemar musik yang baik mengirim email atau memberi ya teman-teman, sahabat-sahabat banyak juga yang aduh kangen lihat konser, ingin nonton konser-konser yang selama ini ada jadi nggak bisa. Tetapi ini kan setiap tantangan, setiap rintangan itu melahirkan kreativitas berikutnya. Jadi saya sih tetap optimis bahwa ke depan kita malah akan ada terobosan-terobosan baru. Dan kebetulan kami sudah merencanakan sebuah konser yang dikemas sedemikian rupa agar aman, agar bisa semuanya hadir di tempat yang sangat besar, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah ini lagi kita coba ini juga exercise dalam artian berbagai macam memang orangnya belum ada tapi kita coba dengan jarak-jarak berapa meter untuk lalu panggung seperti apa dan di dalam seperti apa. Nah, ini masih rahasia, moga-moga nanti Agustus sudah kita bisa bocorkan. Tapi masih Nah, rencana mudah-mudahan lancar karena tentu yang nah, dipertimbangkan banyak kayak Mas Yofi ya. Nah, banyak jadi banyak. Mas Yofi kan selain apa Mas Yofi juga punya Yofi Music School ya, juga punya Ya, teman-teman yang satu manajemen. Nah, uh, kalau untuk music schoolnya gimana Mas Yofi sekarang berjalannya kayaknya coaching by online ya? Aku lihat di Instagram atau kayak gimana sih? iya ya. Jadi guru-guru para pengajar-pengajar ya, pengajar yang di Yofi Music School itu akhirnya banyak belajarnya melalui media online dengan berbagai inilah berbagai perangkatnya bermacam-macam fasilitasnya. Ya, dan itu jadinya juga ada sesuatu yang menarik juga. Ketika kita online, berarti kita bisa membuka murid seluruh Indonesia dengan cara online itu gitu. Iya. Jadi yang mau tinggal di Sulawesi, yang tinggal di Manado, mereka bisa les secara online ke sekolah musik yang mau dicari. Apakah mau yang cabang kita yang di Jakarta, mau yang di Jogja atau yang di Bandung, terserah mereka mau pilih yang mana gitu. Jadi ya masing-masing tantangan, ada hambatan, ada kemudahan, semua ada kreativitas juga yang menjadi tertantang buat kita semua dan itu rasanya gunanya kita untuk mengembangkan diri dalam ekonomi kreatif Indonesia itu. Nah, apa aja sih yang harus Bener kita banget, bener kita banget. kembangkan dan kalau saya pribadi ya Reinhardt ya, saya selalu percaya bahwa Indonesia itu sebuah bangsa yang DNA-nya DNA budaya. Jadi apapun caranya akan ada kreativitas. Jadi sesungguhnya yang perlu difasilitasi kepada masyarakat kreatif seperti ini adalah regulasi yang jelas. Bukan bukan Hmm, bukan ini ya didiemin aja orang Indonesia udah banyak promotor, banyak produser, banyak apa yang bisa kreativitasnya mm-mm. macam-macam. Tetapi yang membuat lemahnya kita adalah sisi itu. Regulasi yang secara implementasi mudah diterapkan dan menguntungkan bermanfaat untuk seluruh stakeholder. Stakeholdernya siapa? Mm-mm. Ya bukan hanya musisinya, bukan senimannya, tapi penikmatnya juga. Ketika mereka mendapat hak Betul. itu, mereka harus dapat perlindungannya apa? Haknya dijamin. Lalu yang stakeholder senimannya bisa mendapatkan haknya juga. Negaranya mendapat pajak yang jelas. Semuanya diuntungkan dengan itu. Jadi kalau ngomong Betul, bicara soal betul. ekonomi kreatif, bukan bagaimana kita hanya membuat infrastruktur dan yang lain-lainnya. Itulah Mhm. yang paling penting menurut aku. Karena orang kreatif di Indonesia nggak akan habis, percaya aja. Bangsa ini bangsa Betul. yang hebat Nah, dari sisi kalau kreativitas. uh, Hmm. orang kreatifnya banyak, kalau didukung dengan regulasi yang jelas, Hmm. semakin berkembang lagi begitu ya Mas Yofi ya. Pasti, Seharusnya apa dari segi ekonomi kreatifnya. pasti. Karena kan yang paling penting dari seseorang pegiat ekonomi kreatif adalah kepastian dalam membuat produksi ekonomi kreatif. Dia tahu aturannya, dia tahu di mana break even point-nya. Kalau misalnya dia sebagai seorang membuat film, bahwa berarti saya harus ini, harus ini, harus ini. Kalau saya mengeluarkan effort segini, saya akan kembali sekian. Modal saya, investasi yang harus keluarkan segini. Nah itu semuanya ada di regulasi, di aturan yang jelas. Hmm. Bagaimana? Jangan sampai kreativitasnya membumbung tinggi, aturannya nggak jelas, akhirnya terjadilah rimba raya yang kadang-kadang kita bisa bebas seenaknya, kita tidak mendapat apa, negara tinggal menonton doang. Ujung-ujungnya tiba-tiba Hmm. mengambil pajak yang ini harus begini, cuma dari sisi pajaknya saja. Kan Hmm. Hmm. sayang kalau begitu. Ini kan momentum penting yang memang harus kita dukung bersama dan pemerintah harus kita support.
Jadi kalau saya sih di sisi sini, saya tidak mengkritisi siapapun, tapi justru apapun kita harus dukung. Kalau ada yang kurang, kita benahi bersama, kita coba bantu, karena saya tahu pasti tidak mudah. Sebagai pemerintah dalam kondisi apa? Dalam kondisi COVID, di mana kadang-kadang ya berkesenian itu bisa jadi kadang-kadang di pikiran itu bukan kepentingan utama. Jadi mungkin bukan sekunder saja, malah tersier atau kuartil, ketiga atau keempat setelah sandang, pangan, apa kebutuhan kesehatan yang paling utama. Tetapi kan pekerja kreatif itu harus tetap bisa hidup. Lalu di dalam skop itu juga bukan hanya artis, seniman, tetapi kan di situ orang yang kerjanya banyak, orang panggung banyak yang mendistribusikannya, sehingga begitu mati ini banyak jadi employment problem juga, banyak orang yang kehilangan pekerjaan kan, itu yang repotnya. Nah itu yang sangat berbahaya. Tapi itu Mas Yofi gimana? Mas Yofi gimana Mas menghadapi situasi akhirnya banyak yang mungkin teman-teman Mas Yofi atau kru atau apapun akhirnya jadi terdampak kan karena ini, itu gimana Mas? Karena memang pasti kan situasinya cukup sulit sebetulnya ya. Pastinya begitu. Oleh sebab itu kita pahami betul dan kita mensupport masyarakat dan pemerintah semuanya. Kita ini udah dalam satu persaudaraan yang begitu besar. Sebuah bangsa yang bukan hanya harus urun rembuk, saling menolong. Kita antara para seniman saling membantu, saling membuka jalan untuk membuka kemungkinan opportunity untuk menghasilkan bagaimana memonetize dari industri digital. Kan banyak pemusik itu, seniman itu, bukan hanya penari, sastra atau aktris, aktor dan sebagainya yang bisa membuat karya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memonetize di dalam kondisi seperti ini, di dalam situasi ekonomi digital Indonesia seperti apa sih yang memungkinkan kita bisa membuat bergulir ekonomi di antara para pegiat kreatif ini. Nah, tentu ini kita yang harus mensupport justru ke teman-teman para yang ada di pemerintah, pejabat pemerintah. Kita support yuk, kita ini bagaimana kita menyiasati ini. Jangan hanya mengkritisi, tapi tidak memberi solusi. Kita ini problem bersama, problem berat. Beliau sudah bingung dengan begitu banyaknya korban, begitu banyak yang harus kita tolong, banyak yang dilindungi, sehingga kita ini harus membantu dari sisi lain yang bisa mensupport itu, paling nggak meringankan sedikit beban pemerintah lah di situ. Nah kalau bagaimana di aku ya tentunya ada sekolah musik, jadi kita kreatif ke digital. Ada industri musik, lari ke digital. Teman-teman yang tadinya biasa mengurusi panggung, jadi sekarang sama-sama mengurusi bagaimana membuat agar seperti tadi tuh kita di Instagram ini agak nggak lancar tuh. Biasanya kalau di dalam tim ketika live itu dibantu untuk sisi IT-nya dan sebagainya. Jadi kita saling support di situ. Bahwa nilai nominalnya kadang-kadang jadi di bawah itu, ya itu rezeki dan tantangan cobaan. Kita ikhlaskan, insya Allah ada jalan keluar berikutnya. Dan jangan salah, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini semua, malahan ada hal-hal yang fantasi, tiba-tiba kita mendapat yang nilainya justru lebih dari kita perform live biasa. Karena kan jangkauan penontonnya lebih banyak. Biasanya kita live performance, sold out 5.000 orang. Tapi sekarang kita sekali main 21.000, 22.000, kadang-kadang malah jutaan dalam konteks kondisi tertentu yang melihat. Jadi amplifying-nya lebih besar. Nah, oleh sebab itu kita insan kreatif siapapun, yuk kita bantu semuanya, bantu pemerintah ya dalam hal ini juga pasti. Saya tahu betul sahabat-sahabat saya, teman-teman yang di sana ada yang di kabinet dan sebagainya itu lagi bingung sekali bagaimana mengatasi ini semua. Makanya kita harus saling menyayangi, saling mendoakan. Inilah udah bukan waktunya lagi untuk hanya saling mengkritisi. Kalau mau bicara satu, kasih solusi. Bagaimana menyiapkan solusinya? Ya kita sama-sama lah. Dalam forum tertutup atau terbuka apapun juga kita bisa. Karena experience, pengalaman pastinya jadi guru untuk kita semua. Tetapi kita kan sama-sama belajar. Siapa yang tahu dengan pengalaman 100 tahun ini tiba-tiba kita ada lagi seperti pandemi yang luar biasa ini. Renard katanya 100 tahun yang lalu saya dengar korbannya sampai 650.000 jiwa yang meninggal pada waktu itu. Sekarang kan logikanya sekarang mungkin teknologi lebih cepat untuk mendapatkan vaksin, lebih canggih, tapi kan tidak semudah itu juga. Lalu manusianya jauh lebih banyak. Jadi efeknya kan dia lebih besar. Oleh sebab itu ya kita saling tenggang rasa. Kalau kita ngomong kita semua susah, ini susah, ya sama. Kan kadang suka berpikir itu sih dia artis ya pasti uangnya banyak ini.
Ya mungkin artis. Kalau saya sih seniman, jangan dibilang artis ya. Kita Iya, selebriti yang bilang selebriti sebelah sana ya. Tapi kalau aku selebriti. mungkin artis dalam bahasa Inggrisnya, seniman dalam bahasa Indonesianya. Nah, udah itu banyak Mm, pekerja yang mm, kerja sama saya orang belakang panggung. Jadi semuanya harus berbagi. mm, Yang biasanya pemasukan dan putarannya cukup, ini sekarang jadi kecil, kita harus berbagi terus. Ya kalau mm. dicukup-cukupin, kalau sederhana ya cukup saja dan bahagia saja gitu. Mm. Jadi Dan itu balik lagi ke rezeki ya Mas. Yang penting benar, jangan hanya benar, pasrah ya sama keadaan, tapi benar. gimana caranya berpikir ada solusinya. Benar, Mm. kita harus fight, kita Eh, harus ya paling penting itu Reinhard. Jadi di posisi ini kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling melindungi. Ayo kita sama-sama kok kalau bilang susah, mungkin nggak ada loh orang yang benar bahagia dalam kondisi ini, artinya walaupun dia banyak kan orang yang katanya dia kapitalnya banyak, tapi bisa karyawannya banyak, perusahaannya banyak, utangnya jadi banyak juga gitu. Dan Iya. harus bayar terus gitu kan, gaji apa dan sebagainya. Jadi nggak bisa seperti kasat mata itu. Kita harus aware dengan kasihan loh saudara-saudara di daerah. Saya lihat ada yang untuk makan itu cukup sulit. Kadang sedih sekali. Nah, ketika ngomong itu, kita sebagai seniman itu kita ya tadi membantu para dokter, para tenaga medis yang jadi garda depannya, juga kalau bisa menyumbang sedikit-sedikit, di yang paling dekat aja dulu lah. Nggak usah jauh-jauh, kita tahu lah sebanyak-banyaknya tabungan kita, putaran berapa bulan, terus kalau keluar terus tapi nggak ada masukan, lama-lama juga Iya, ya pasti betul bingung. Mas. Semua orang bingung, dan kita tidak Iya, 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 iya. tidak bisa menafikan itu dengan posisi dia gitu. Enggak ada yang nggak susah. Posisi kayak begini pasti semua susah, harus saling berangkulan, saling sayang harusnya. Mm. Gitu. Artinya memang para seniman atau para pelaku di industri musik, industri Hmm. kreatif memang juga harus eh, tidak template ya Mas. Artinya Oh, menyesuaikan kondisi sekarang gitu. Harus beradaptasi juga ya sebetulnya. benar-benar harus beradaptasi dan juga kan kita tahu teknologi seperti apa, kita mencoba membahagiakan para pencinta kita seperti apa, lalu bagaimana mekanisme apa namanya perputaran ekonominya yang fair seperti apa. Nah, oleh sebab itu payung-payung industri seperti itu, regulasi seperti ini harus cepat-cepat nih, harus kita bantu saling support. Dan yang menarik lagi adalah begini, ketika ini semua terjadi kan kaget semuanya. Kaget ketika ngedrop Iya. semuanya. Ketika dalam titik nol ini justru kita harus bersama-sama. Yuk, sama-sama yuk kita bantu ini, saling lengkapi, saling saling apa ya? Tenggang rasa jadi harus besar di sini. Dan yang Mm. senangnya itu sebenarnya ada satu juga, yang banyak keluarga-keluarga yang selama ini jarang berkumpul jadinya lebih berkumpul. Ini mungkin adalah Iya. hikmahnya uh, Tuhan memberikan sebuah hadiah untuk kita untuk bisa lebih dekat dengan keluarga, mengkomunikasikan selama Mm. ini yang belum terkomunikasikan jadi lebih erat, dan bagaimana membangun ke depan ya mungkin bangun dari lingkungan terdekat ini. Jadi kita yang inilah Termasuk yang Mas Yofi dan keluarga, jadi pasti jadi lebih dekat juga ya Mas di rumah ya. Jadi ya makin pastinya akrab, makin sering ketemu, menghabiskan waktu bareng. itu, itu Renat yang lucu. Kalau aku ya terus terang ketemu Arsi itu ketemu kadang cuma ketemu di panggung. Kita satu panggung ya? Iya. Aku main sebelumnya sama ini orang ketemu di sana gitu. Dalam seminggu ketemu di Oh beberapa gitu ya. arena, lalu ketemu yang kecil gitu ya. Tiba-tiba, Pak aku udah jadi ketua OSIS gini-gini. Oh kamu ketua OSIS. Hmm. Ketemu, oh iya selamat ya. Ketemu lagi, ya ketemu kabar kegiatannya, halo lagi apa. Sekarang bisa setiap hari ketemu, alhamdulillah ada sih, alhamdulillah. Tapi ya memang kita kan Alhamdulillah. manusia yang harus yang bergerak, ya pasti ada hikmahnya. Betul. Dan saya percaya Tuhan selalu memberikan ujian, cobaan, pasti dengan kita pasti mampu menghadapinya. Tapi kita mungkin harus mencari caranya dan berdoa tadi. Nggak akan Mm. ada jalan kok untuk mengatasi ini semua, dan kita percaya Tuhan tidak pernah tidur Mm. untuk kita, itu paling penting. Nah, Mas Yofi berarti apakah misalnya ke depan menurut Mas Yofi memang di industri musik ya, atau katakanlah bahwa kita yang mau nonton konser dan segala macam memang harus punya gaya yang berbeda lagi ya. Maksudnya harus punya sesuatu yang baru dibanding yang lama kalau memang mau tetap ada. Mungkin Mas Yofi sedang siapkan, nanti Ya, disiapin betul. semuanya, mungkin jarak panggungnya berapa, harus memang nanti akan ke sana juga ya Mas arahnya ya. Arahnya begitu. Sambil kita harap-harap cuma segera ketemu vaksin dan sebagainya agar bisa kembali normal. Ya amin. Kita dapat vaksinnya, dapat apa yang bisa membuat kita lebih confidence untuk bisa dekat sama teman dengan fans semuanya. Tapi juga kan dengan seperti itu kan pasti ada behavioral baru, kebiasaan baru, sehingga walaupun ada vaksin semua jadi kita lebih sadar kebersihan, sadar kesehatan. Ada banyak hal baik di sini. Cuma kita sebagai manusia harus belajar menerima, ikhlas, dan berusaha mengatasi ini dengan tadi hati yang lapang,
berpikir positif. Bayangkan Reinhard, kalau misalnya kita udah susah gini, kita pikirannya terus destruktif, nggak baik aja. Wah ini susah. Wah makin rezeki juga susah, nggak ada jalan keluar. Yang ada kita terpuruk dalam kondisi yang makin membingungkan ini. Tetapi kalau kita saling bersatu, memahami hikmahnya, ya pasti ada hal baik di depan nanti, insya Allah. Amin, Mas. Jadi Amin. sepanjang pembatasan sosial ini ya, sepanjang pandemi ini, udah nyiptain berapa lagu, udah ada banyak ide-ide yang difikirkan, tuh Ya. pasti udah banyak banget kayaknya nih ya. Gimana Mas? Wah, sekarang gini, coba deh, kalau ngomong berapa lagu, Reinhard pilih not 3 nada aja. Sekarang Reinhard sebut aja. Coba sebut aja sama. Apa ya? Ngomong aja, Mak. Sol, si, re, mi, fa, C, apa deh. salah. Apa? Apa? Do, re, mi, fa, sol, sol. Hah? Apa? Sol, 3 nada aja coba, atau 4 nada deh. Acak ya. Kalau itu kan do, re, mi, fa, sol nyusun tuh. Sebut aja semua. Notnya apa aja? Bareng La, aja ngomong. La, oke. do, sol. Do, la, do, sol. Sol. Udah. Oke. Ini la, do, solnya nih. Ini punya Reinhard nih. Nih ya. Oke. Ini ya. Nah. Waduh, keren. Ya gimana ya? Jadi kan jadi banyak gitu Jadi kreativitasnya ada sebuah apa? karya ya. Dari sebuah karya. Tapi itu semua karya yang baik akan lahir dari hati yang kita memang ikhlas. Jadi Reinhard, ini aku berbagi sedikit ya. Bahwa saya selalu menghargai seseorang musisi seniman yang kadang-kadang orang bilang, dia sih Mas Yofi cuma one hit wonder. Dia cuma punya 1 hits. Jangan salah. Membuat hits itu sama sekali nggak gampang. Ketika dia punya 1 hits, berarti dia punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, yang bisa dikenang di mana seluruh orang bisa membawakan lagunya, menyanyikan lagunya. Itu nggak gampang karena ada banyak jutaan penyanyi, ada puluhan, ada ribuan band atau banyak band, membuat hit satu aja nggak bisa-bisa. Gimana kita bisa mengecilkan itu gitu. Jadi ya itu. Dan saya tahu ketika seseorang membuat lagu itu begitu indah, pasti ada ketulusan yang besar ketika dia membuat lagunya. Entah dalam kegembiraan yang besar, atau kesedihan yang besar, atau kemarahan yang besar, dia tulis lagi. Tapi tulus dalam membuat lagunya. Jujur mengungkapkan apa adanya itu adalah sebuah kekuatan. Ya seperti di Reinhard bilang, Ladoso itu. Bisa gini? Bisa mau agak jazz? Macam-macam. Dengan kegembiraan. Tapi lahirnya dari kekuatan hati itu gitu. Kadang ada bilang, Mas Yofi sih katanya mudah membuat lagu, bisa 5 menit, 10 menit buat lagu. Itu juga salah Reinhard. Untuk mencapai ini perlu 30 tahun lebih sehingga saya bisa jadi seperti ini sebenarnya. Jadi orang bilang Van Gogh itu bisa menulis, menggambar, wah 15 menit begitu bagus. Iya, tapi Van Gogh kan dapat 15 menitnya itu dari puluhan tahun pengalaman yang begitu hebat, dengan cobaannya begitu besar. Begitu juga musiknya saya. Sekarang mungkin seperti bisa ini. Tapi awalnya terseok-seok sambil bingung, gimana ya buat musik itu? Gimana ya buat lagu? Dan itu semua melalui proses itu. Dan itu tidak mudah. Bahwa kebetulan ada lagunya banyak hits, itu bukan karena saya yang pintar. Itu pasti pemberian Tuhan. Amin. Dan itulah akhirnya kita nikmatin sekarang lagu-lagunya Mas Yofi yang dari dulu selalu menemani sampai sekarang. Lagu happy, lagu sedih, lagu galau, lagu semuanya. Gak ada yang nggak tahu deh kayaknya lagu-lagunya Mas Yofi. Di balik itu semua ya Reinhard, yang mungkin saya bersyukur, walaupun ya kalau orang bilang katanya kalau di luar negeri, kalau di Amerika lu punya 2 lagu, 3 lagu, pasti lu bisa kayak luar biasa, punya kastil hebat dan sebagainya. Ya mungkin kan masalah rezeki tadi juga. Ikhlaskan saja bahwa dengan punya sahabat pendengar musik Indonesia yang begitu banyak saja, itu luar biasa. Bayangkan, ada banyak ribuan pernikahan yang hampir semuanya banyak sekali membawakan lagu Janji Suci. Jadi saya datang nggak datang, saya menghadiri peristiwa bahagia untuk orang-orang banyak. Paling nggak ada amal saya untuk berbagi kebahagiaan di situ. Doa-doa mereka itu nilainya lebih besar daripada mungkin puluhan miliar untuk membuat kastil. Ya, insya Allah ketika hukum hak cipta itu sudah begitu ada, mungkin penerus-penerus saya, keturunan saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari Janji Suci, dari Adu Rayu, dari Cantik, dari Menjaga Hati, dari Bukan Untukku, dari Terlalu Cinta, dari apapun itu gitu.
ya Iya. moga-moga nanti hukum hak cipta itu ketika orang-orang masuk ke karaoke, dia bawain lagu, oh lagunya Mas Yofi yang ini, Peri Cintaku Marcel, oh lagu ada jatah-jatah saya yang halal itu bisa masuk, sehingga saya bisa tetap keluarga kami sejahtera dengan cara yang baik, cara yang halal, dan cara yang memang Amin. disepakati oleh negara ini bagaimana melindungi ekonomi kreatif kita. Jadi ya itu, kalau Karena selama karena ini menguntungkan semua pihak ya Mas ya. betul, menguntungkan semua orang karena negara juga mendapatkan keuntungan dari pajaknya, retribusinya. Pajak ya. Yang punya tempat karaoke, yang punya kafe, punya apa diuntungkan dengan hal-hal lainnya. Jadi kalau misalnya ini semua memang sesuai dengan hak itu terjadi, rasanya harusnya seniman-seniman kreatif akan bisa hidup bahagia, sejahtera, dan menjadi inspirasi untuk orang-orang. Ya kita harus jadi seniman, kita bangga dan percaya menjadi seniman Indonesia. Itu yang ingin Karena saya Bapak ingin berbagi inspirasi bahwa ayo kita harus menjadi orang-orang yang membuat karya, menjadikan karya, jangan hanya menjadi apa ya orientasi untuk jadi bekerja di misalnya PNS, dari apa. Itu semua baik. Itu tapi kalau kita ya. bisa membuka kreativitas dan menghasilkan kemanfaatan untuk orang banyak kan alhamdulillah. Jadi tidak apa ya memberatkan negara untuk setiap ada lulusan banyak harus kemana nih para lulusan kita. Banyak hal kreatif yang kita bisa kembangkan negara ini gitu. Ya. Dan padahal juga banyak banget orang-orang yang berbakat di Indonesia, Iya, iya. seniman-seniman hebat ya Mas ya, yang itu yang memang Betul. harus kita dukung sama-sama. Nah Mas Yofi, ngomong-ngomong soal janji suci, kayaknya kemarin-kemarin sempat bikin kayak ini ya, kayak klip gitu ya, apa instrumen-instrumen lagu janji suci ya Mas ya, terus di upload terus ya masing-masing nyanyiin gitu kayaknya ya Mas Yofi ya. Oh, ada sih beberapa lagu yang seperti itu. Jadi hits yang misalnya terbarunya Rosa dimainkan, terus yang lain nyanyi apa namanya seperti jam session atau tiba-tiba Ya, jam seolah-olah saya session. ya seperti saya mengiringi para penyanyi dimanapun ataupun Rosa menemani apa pemain musik dimanapun. Jadi ya ada hal menarik yang di dunia digital sekarang. Tapi tentunya jadi lebih dinamis dan progresif karena tidak bisa gitu terus kan berputar terus kreativitasnya harus terasah terus dan itu menyenangkan. Melatih diri juga. Ya, Mas mengobati kerinduan teman-teman, kerinduan aku juga yang sering dengar lagu janji suci kalau datang ke pernikahan, karena sekarang udah datang lagi ke pernikahan, atau kalau lagi karaoke, mungkin bisa di Mas nada-nada indahnya dimainkan untuk janji suci. Aku ntar nambahin dikit-dikit aja, meskipun suaranya pas-pasan kayaknya. Dibantu Mas Yofi yang lebih bagus suaranya. Nah, problemnya begitu tadi Reinhard. Kalau misalnya kita memakai IG ini, kita ada layback, ada delay gitu sehingga antara Iya, aku ada dengan delaynya ya. nggak bisa bareng walaupun misalnya Tuhan akan bulan dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan suci kepadamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Oke, sementara segitu aja ya. Ya, jadi Seru kayak ya, begitu. seru. Ya. Jadi memang Reinhard di balik ini semua banyak hikmahnya. Tapi yang penting sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, soulmate-nya Kahitna, sahabat teman Yofi Nuno, teman-teman Yofi Tulus Glenn dan Glennnya sudah nggak ada sekarang, sudah di atas sana, moga mendapatkan kebahagiaan di tempat lain dan sumbangannya dengan Adu Rayu itu bisa menjadi sesuatu yang fenomenal terus dan moga-moga filmnya jadi terwujud mimpinya Glenn untuk membuat film Adu Rayu walaupun kita harus menunggu dulu selesai COVID ini mereda. Jadi ya, Mas Yofi ada rencana nggak Mas bikin live konser gitu kan beberapa musisi sudah ada ya yang buat live konser tinggal kita nonton di streaming gitu. Kira-kira Mas Yofi dan teman-teman ada nggak rencana itu Mas? Besok malam jam 8 silakan lihat di channel YouTube-nya Bank Tertentu yang nggak disebut ini. Kahitna akan live besok jam 8 malam. Jadi untuk soulmate Kahitna bisa lihat besok ya. Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Oke. Mas, terakhir. Seberapa optimistik bahwa
kita semua sebagai bangsa bisa melewati kondisi ini, teman-teman seniman juga bisa bangkit lagi, bisa survive lagi, bisa melewati ini semuanya. Seberapa optimis Mas, dan juga apa pesan dari Mas Yofi untuk para pecinta musiknya Mas Yofi, para fans, dan juga untuk para teman-teman seniman di luar sana yang mungkin ada banyak di daerah-daerah juga. Apa Mas Yofi, silakan. Jadi kalau dari saya, pertama seperti tadi bilang bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan untuk kita semua. Tetapi setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Dan untuk kita masyarakat kreatif tentu bukanlah sebuah kreativitas kalau tidak ada hambatannya. Kreativitas terlahir kadang-kadang melalui cobaan-cobaan, melalui rintangan yang begitu besar. Dan di sini justru kita tugasnya bagaimana untuk bisa mengatasi ini sesuai dengan apa yang kita bisa, kapasitas kita apa, kapabilitas kita apa yang optimal kita bisa lakukan sebagai bangsa ini kalau misalnya kita sebagai tenaga medis, berbakti sebagai tenaga medis, kita misalnya yang bisa membantu distribusi seperti teman-teman yang di Gojek semuanya, berbakti dengan kekuatan dan menjaga diri sebaik mungkin. Para pengusaha, para semua insan-insan bangsa ini, apapun profesinya, apapun tugasnya, mari bersatu, mari kita membangun negeri ini dengan hati yang tulus, dan ingat bahwa tidak ada orang yang bahagia, tidak ada orang yang tidak susah hari ini dengan COVID ini. Tetapi kebahagiaan bisa saja hadir dari kesulitan-kesulitan ini, dan kita harus kuat. Dan saya percaya kita akan bisa mengatasi ini, karena kita kan tahu ya, dulu kita belum merdeka, akhirnya kita merdeka. Dulu kita ada hambatan ini, akhirnya ada ini. Ada 98, ada begini. Setiap masa ada tantangan, ada ini. Dan ini ada cobaan yang besar buat kita. Moga-moga sekali lagi tadi, saling sayang, saling menghormati, saling menghargai, memberikan masukan-masukan yang baik buat pemerintah. Mereka juga manusia biasa dengan segala kekurangan, kehambatan. Kita rangkul, mengkritik tanpa solusi kan repot. Kalau kritik pun bolehlah kasih solusinya. Kali ini kan udah sama-sama bingung yuk. Makanya ketika orang bilang, kenapa sih kemarin kebijakannya begini, sekarang begini. Saya pasti tahu ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup sulit untuk dipilih ini, pilih ini, sehingga ada kelonggaran dikit agar ekonomi berjalan, tapi ini tetap aman. Betapa susahnya memilah-milah itu. Jadi kita harus pahami bersama, yuk kita saling melindungi, kita jaga, kita sayangi semuanya. Kita doakan pemerintah kita doakan apalagi rakyatnya untuk bisa bangkit dengan semua ini. Dan ingat, bangsa kita adalah bangsa yang ber-DNA kreatif. Ada 550 sentra budaya lebih di bangsa ini. Kalau tidak terlindungi, tidak terpayungi, sayang sekali dengan kehebatan bangsa ini. Korea aja tuh yang nggak terlalu besar bisa mendunia luar biasa. Indonesia dengan kekayaan seperti itu harusnya lebih hebat lagi. Dan harus ditangani orang-orang yang dengan sepenuh hati bisa memberikan sesuatu yang besar buat negeri ini. Yang penting satu, kita ikhlas. Dan untuk industri musik optimis ya Mas ya, bahwa akan semua balik lagi dengan segala penyesuaian, bangkit lagi. Optimis Mas Yofi? Saya selalu berpikir optimis dan selalu berpikir positif. Jadi kita harus bisa mengatasi semua dan ada kok jalannya. Yang penting bagaimana kita membuka jalan tersebut. Saling kalau berbicara tapi tidak ada solusi, jangan. Tapi kalau memberikan sesuatu, berikan kemungkinan solusinya. Kemungkinan kreatifnya apa mengatasi ini. Secara strategis, kita harus punya apa? Blueprint-nya apa? Terus grand design-nya apa yang kita buat. Dan semuanya ada turunan-turunannya. Yang implementasinya seperti apa, dan aplikatif, mudah, dan punya kemanfaatan untuk semua stakeholder. Itu penting buat industrinya. Kurang lebih kayak gitu. Amin. Mudah-mudahan kita lewati ini semuanya. Terima kasih banyak Mas Yofi. Sehat-sehat Mas Yofi dan keluarga. Kita tunggu karya-karya terus karena banyak banget yang suka dengan lagunya Mas Yofi. Terima kasih banyak ya Mas sudah bergabung ngobrol di rumah sama CNN Indonesia. Thank you Mas Yofi. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.